Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Adinda Zarotul, mahasiswa angkatan 2019. Di sini aku bakal ngejelasin salah satu materi praktikum perencanaan survei, yaitu pembentukan skala. Nah, tentunya dalam perencanaan survei ya, sebelum kita merancang kuesioner, sebelum kita membuat pertanyaan kuesioner, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, salah satunya ini pembentukan skala. Skala ini sangat penting gitu untuk kita bentuk karena agar pertanyaannya itu enggak terlalu random gitu, enggak serandom itu, yang makanya untuk jawaban dari kuesioner juga lebih mudah untuk kita analisis gitu. Nah, dari skala itu ada beberapa jenis ya, bermacam-macam jenis. Hanya pada pertemuan kali ini aku cuman bakal ngebahas 4 skala dari survei. Ada skala Likert, skala Goodman, skala diferensial atau semantik diferensial, dan rating scale. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert ini kita gunain untuk menentukan sikap, pendapat gitu seorang mengenai fenomena gitu. Lalu pada skala ini tuh akan mengandung dua pernyataan, maupun pernyataan negatif ataupun positif. Nah, tentunya karena positif dan negatif ini suatu hal yang berseberangan ya, maka skor untuk dua pernyataan ini berbeda gitu untuk skala Likert. Kayak misalnya untuk pernyataan yang positif, di mana pernyataan-pernyataannya itu mengandung sesuatu hal yang positif gitu. Untuk skornya, skor 1 itu sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 ragu-ragu, skor 4 sangat setuju, dan skor 5 sangat skor 4 setuju, skor 5 sangat setuju. Itu untuk skor pertanyaan yang positif. Nah, ketika untuk pertanyaan yang negatif itu tuh dibalik, di mana skor 1 itu untuk yang sangat setuju, skor 2 untuk setuju, skor 3 ragu-ragu, skor 4 tidak setuju, dan skor 5 itu sangat tidak setuju. Pada skala Likert ini biasanya si surveyor ini bentuknya itu kalau nggak pilihan ganda checklist kayak gitu. Nah, contohnya bisa kita lihat ya di PPT ada salah satu contoh untuk skala Likert. Kayak gini bentuknya ini PG gitu, sangat tidak setuju dan sebagainya. Biasanya para surveyor ini tidak mengambil skor ragu-ragu gitu pada skala Likert. Kenapa sih? Karena tentunya surveyor itu perlu jawaban yang pasti gitu, yang ragu-ragu. Selanjutnya ada skala Goodman. Yang kedua ada skala Goodman. Skala Goodman ialah skala yang menginginkan itu jawaban yang tegas gitu. Berbeda dengan skala Likert ada 5 atau 4 gitu, 4 kategori. Nah, untuk skala Goodman ini perlu jawaban yang tegas, kalau iya dan tidak gitu. Ya tidak, benar salah, positif negatif, tinggi rendah gitu, pernah tidak pernah gitu. Kayak biasanya di skala Goodman ini pertanyaan-pertanyaannya itu yang sesuatu yang konkret, misalnya kita bertanya akan ada atau tidaknya satu barang di satu ruangan, kayak contohnya apakah di kelas A ini terdapat AC gitu kan, jawabannya kalau enggak ya dan tidak kayak gitu. Nah, untuk di skala Goodman ini gitu, jawaban positif itu diberi nilai 1 dan jawaban yang negatif itu diberi nilai 0. Nah, adapun salah satu contoh dari kuesioner yang mengandung skala Goodman gitu. Jawabannya hanya iya dan tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada skala diferensial atau semantik diferensial. Nah, skala diferensial ini ialah sama mengukur sikap, tetapi bentuknya itu nggak kayak skala Likert gitu. Kan skala Likert itu kalau nggak pilihan ganda ya checklist, tapi untuk skala diferensial ini bentuknya itu kayak tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif ada di sebelah kanan dan jawaban negatif ada di sebelah kiri. Gitu. Nah, data yang diperoleh melalui pengukuran dalam semantik diferensial ini data interval gitu.
Biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang kayak gitu. Jadi bisa kita lihat ya salah satu contohnya gitu. Ada kontrol orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah kayak gitu. Itu kan kita nggak bisa yang kayak setuju, sangat setuju, tidak setuju, tapi kayak kita mengukur kontrol orang tua itu terhadap hubungan seksual itu sekitar berapa ya gitu. Sekitar satu itu dianggapnya yang paling kecil gitu, dan lima itu dianggapnya yang paling besar gitu. Koreksi kalau aku salah, ada beberapa pernah aku temuin di mana si pertanyaannya itu jawabannya itu enggak yang satu 2 3 4 5, tapi yang kayak kita ada satu garis gitu, kita bisa taruh di mana aja jawabannya. Jadi kayak mungkin jawabannya tuh nggak yang satu 2 3 4 5, mungkin bisa kayak 2,7 gitu, 2,8 segala macam, karena ada di satu garis yang sama gitu. Seperti ini kan kita bisa milih gitu di titik mana, tapi kalau misalnya ini tuh kita bisa di mana aja gitu dalam satu garis ini. Nah, koreksi kalau saya salah, tapi mungkin itu termasuk dari skala diferensial gitu. Selanjutnya, not last but not least, ada rating scale. Nah, rating scale ini seperti tiga skala sebelumnya bersifat kualitatif, tiga skala yang sebelumnya ini. Nah, sedangkan untuk di rating scale ini, skalanya itu merupakan data kuantitatif yang kemudian akan kita tafsirkan dalam pengertian kualitatif kayak gitu. Nah, kayak sebelum-sebelumnya di rating scale ini, responden bakal memilih satu jawaban yang telah disediakan dari kita. Gitu. Di sini aku ambil contohnya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Nah, tapi dalam rating scale ini tuh yang paling penting adalah kemampuan si peneliti atau surveyor ini dalam menerjemahkan apa sih gitu si arti dari angkanya, karena kan balik lagi di rating scale ini jawaban yang kita peroleh itu data kuantitatif gitu, bukan kualitatif gitu. Dan yang untuk yang diferensial itu kan meskipun pakai 1, 2, 3, 4, 5, tetapi kan kita tahu gitu bahwa satu ini paling kecil gitu. Berarti tiga itu yang rata-rata, yang lima itu paling besar gitu. Sedangkan untuk di rating scale ini bisa bersifat ambigu, karena misalnya kita dihadapkan dengan dengan pertanyaan mengadakan rekreasi keluarga setiap 1 bulan sekali dapat menciptakan keluarga sejahtera. Semisal ada dua orang yang sama-sama menjawab angka 3, tetapi pada pemahaman orang A dan orang B, jawaban 3 ini bukan berarti hal yang sama gitu. Makanya di sini perlu banget kemampuan yang lumayan baik untuk menerjemahkan alternatif jawaban yang dipilih responden kayak gitu. Nah, segitu penjelasan dari pembentukan skala pada materi ini gitu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah info atau kata-kata yang bertele-tele. Sesungguhnya kesimpulan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.